Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fikrul kefahalkum. Alhamdulillah khair. Anta khair? Wa ana wa kuntu bil khair. Alhamdulillah. Wa hadan nahad wa di siang hari ini kita gimana? Mau berbincang tentang tentang agama Islam. Lebih detailnya itu saya ingin bertanya tentang apa definisi dari ekonomi Islam, apa landasannya, apa sistem tatanan kehidupannya dan sebagainya. Gimana? Menurut saya sih yang pernah saya baca itu Islam itu sebagai sebuah sistem tatanan kehidupan. Islam itu ada cabang-cabangnya tuh, ada akidah, syariah, akhlak. Nah, di syariah itu ada cabangnya lagi, yaitu ibadah dan muamalah. Berarti Islam itu ada 3 cabang, Iya. tapi di antaranya yaitu apa? Syariah itu memiliki 2 cabang lagi ya. Iya, benar sekali. Ibadah sama muamalah. Oke. Kemudian terus untuk definisi dari segi ekonomi Islam itu gimana? Kalau menurut saya ya, kalau definisi ekonomi ke Islam itu ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Quran dan hadis Hasanul Zaman. Iya. Dari Al-Quran dan hadis. Kemudian Implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan yang digunakan untuk pengembangan moral masih atau ma'manan, representasi perilaku ekonomi umat muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Oke. Pengetahuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya seirama dengan maqasid syariah. Jadi ekonomi Islam itu nggak cuma sekedar hanya menjalankan tata cara jual beli gitu ya. Iya. Jadi ada maksudnya dari ekonomi Islam itu untuk mengajarkan moral masyarakat. Benar sekali. Melaksanakan ajaran Islam secara kafah dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Paham. Kemudian selain definisi, saya pernah dengar bahwa saya itu ada yang namanya sebuah landasan ekonomi Islam. Apakah saudara Fikul tahu apa sih landasan ekonomi Islam itu? Ya, landasan itu ada landasan ekonomi Islam pada 3. Yang pertama itu landasan akidah, landasan syariah, dan landasan akhlak. Landasan akidah itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah. Dan landasan syariah itu adalah ada 3, landasan Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. Dan yang landasan akhlak itu ada 3 juga, kejujuran, keadilan, dan kerjasama. Jadi landasan itu ada banyak ya? Iya, ada 3. Yang pertama akidah, syariah, sama akhlak. Ya, benar sekali. Oke. Dan selanjutnya saya ingin bertanya juga saya juga pernah membaca buku yang dimana tuh di dalam ekonomi Islam tuh terdapat pilar-pilar. Apakah saudara tahu juga tentang pilar-pilar ya? Kalau pilar-pilar insya Allah tuh ada 6 kalau nggak salah. Ada 6. Ya, yang pertama itu larangan riba, kewajiban zakat, larangan berjudi, termasuk perspekulasi. Ya. Keempat itu keharusan sukarela. Yang kelima itu larangan swaniaya, apalagi menganiaya orang atau pihak lain. Yang terakhir adalah pembolehan peranas serta pemerintah. Berarti pilarnya itu ada 6. Ya, ada 6. Oke. Kemudian ilmu ekonomi Islam itu yang seperti yang saya ketahui memiliki sistem ekonomi Islam. Coba apakah bisa dijelaskan ada berapa sistem yang dalam ekonomi Islam tersebut? Sistem ekonomi Islam terdiri dari 4, landasan filosofis, prinsip-prinsip, institusi, kelembagaan, dan metodologi. Berarti ada 4 ya? Ya, ada 4. Landasan filosofis, prinsip-prinsip, institusi atau kelembagaan, dan metodologi. Ya. Oke. Kemudian apa sih prinsip tentang
mengenai ekonomi Islam? Prinsip itu ada tauhid, brotherhood, Ya. work dan productivity, ownership, distributive equity. Setahu saya setelah prinsip itu ada instrumen. Iya, instrumen itu maksudnya adalah no bunga, pada satu ibu, pembatasan pemilikan, Ya. wajib zakat, peran negara, jaminan SOS, dan institusi Islam. Berarti ada banyak kan? Iya, banyak sekali. Lalu tujuan dari ekonomi Islam itu apa? Tujuan adalah hapus kemiskinan, full employment, pertumbuhan tinggi, stabilitas nilai uang, tegak hukum, keadilan sosial, hubungan intersosial. Jadi tujuannya juga ada banyak ya. Benar sekali. Kemudian bisa lebih jelaskan lebih detail lagi apa sih prinsip atau hukum sistem keuangan syariah? Begini. Yang pertama itu pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua itu adalah pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Yang ketiga adalah Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Yang keempat adalah unsur boror, ketidakpastian, spekulasi. Tidak diperkenankan kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Yang terakhir adalah investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Berarti ada 5 prinsip ya atau hukum dalam keuangan ekonomi. Benar sekali. Terus apa sih dalil dari pengharaman riba dalam Al-Quran? Dalilnya adalah wa ma ataitum mir riba liyarbua fi amwalin nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Yang artinya dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan. Ya, alhamdulillah dari pengertian antum saudara, saya mendapat ilmu tambahan lah. Alhamdulillah. Mengenai apa sih itu hukum ekonomi Islam, gimana dalam pilar-pilarnya, apa sistem tatanan kehidupannya, apa tujuannya. Ya, terima kasih sekali. Ya, mari kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.